Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Aulia Akila. Ibu biasa dipanggil Ibu Aulia. Ibu adalah wali kelas 3B. Ibu juga mengajarkan tematik pada kelas 3. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, anak-anak, salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari bayi hingga dewasa. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan fisik seperti tinggi badan dan berat badan, sedangkan perkembangan adalah perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan fungsi belajar sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor genetika. Genetika adalah faktor keturunan. Kemudian yang kedua adalah nutrisi. Dari mana kita mendapatkan nutrisi? Kita mendapatkan nutrisi yaitu dari makanan yang sehat dan bergizi. Apa sih makanan bergizi itu? Makanan bergizi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan bergizi disebut juga dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Apa saja makanan 4 sehat 5 sempurna itu? Makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari yang pertama adalah makanan pokok seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, sagu, dan lain-lain. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Yang kedua adalah lauk pauk seperti daging, ikan, tahu, tempe, telur, cumi, dan lain-lain. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Nah, protein terdiri dari 2 jenis, yaitu protein hewani yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Kemudian yang kedua adalah protein nabati yang berasal dari tumbuhan, misalnya seperti tempe dan tahu. Kemudian yang ketiga adalah sayur-sayuran seperti bayam, wortel, buncis, kangkung, brokoli, dan lain-lain. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin. Kemudian yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan seperti jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, dan lain-lain. Buah-buahan banyak mengandung vitamin juga. Kemudian yang kelima adalah susu, seperti susu sapi dan susu kambing. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan protein, mineral, dan lemak. Kemudian, faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia yang ketiga yaitu aktivitas. Apa itu aktivitas? Aktivitas adalah segala kegiatan yang kalian lakukan. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Gambar yang sangat seru dan menyenangkan. Kegiatan apakah ini? Ini adalah gambar aktivitas sedang rekreasi. Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Rekreasi memberikan kita kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar dan semangat. Setiap hari kita melakukan kegiatan, tubuh menjadi lelah dan butuh istirahat. Nah, salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah dengan tidur. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Tetapi tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Nah, apa saja hal-hal yang dilakukan sebelum tidur? Yang pertama, mencuci kaki, kemudian menggosok gigi, dan berdoa. Kalau ini sudah kalian laksanakan, insya Allah tidurnya akan nyenyak.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang dinamika gerak tari. Tari adalah gerak tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik. Gerak dasar tari adalah gerak dasar kepala, gerak dasar tangan, gerak dasar kaki, gerak dasar mata, dan gerak dasar badan. Kalian perhatikan gambar berikut ya. Cobalah kalian praktekkan gerakan tersebut sendiri di rumah sambil bernyanyi lagu tepuk tangan ya. Ikuti semua gerakan sesuai contoh. Berlatihlah dengan tekun agar kalian dapat menari dengan baik. Tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, ditekukkan, putar pergelangan, ajung depan dilentingkan, ayo tepuk tangan. Kemudian kita akan belajar tentang menghargai keberagaman. Beragam artinya bermacam-macam atau berbeda-beda. Menghargai keberagaman merupakan salah satu contoh pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Keberagaman dapat memperkuat persatuan dan kesatuan jika disikapi dengan baik. Keberagaman dapat kita temukan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup itu berbeda-beda. Perbedaan inilah adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus saling menghargai dan menghormati segala perbedaan, baik itu berbeda dengan cara kesukaan makanan atau kesukaan olahraga, baik itu tinggi badan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ataupun berbeda warna kulit, ada yang berwarna kulit gelap, ada yang berwarna kulit terang. Nah, semua itu patut kita syukuri dan kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Nah, apa yang akan kamu lakukan jika melihat peristiwa berikut? Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Kamu bisa menjawab begini, jika badan saya lebih tinggi, saya akan membantu mengambilkannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Perhatikan video berikut dengan saksama ya. Penjumlahan bersusun tanpa menyimpan. Perhatikan contoh berikut ini ya. 3.524 ditambah 3.000. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 4 ditambah 0. Hasilnya adalah 4. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 2 ditambah 0, hasilnya adalah 2. Kita jumlahkan ratusan dengan ratusan. 5 ditambah 0, hasilnya adalah 5. Terakhir, kita jumlahkan ribuan dengan ribuan. 3 ditambah 3, hasilnya adalah 6. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 3.524 ditambah 3.000 adalah 6.524. Kita lihat contoh lainnya yuk. 7.000 ditambah 1.352. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas dan bilangan kedua
di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 0 ditambah 2. Hasilnya adalah 2. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 0 ditambah 5, hasilnya adalah 5. Kita jumlahkan ratusan dengan ratusan. 0 ditambah 3, hasilnya adalah 3. Terakhir, kita jumlahkan ribuan dengan ribuan. 7 ditambah 1, hasilnya adalah 8. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 7.000 ditambah 1.352 adalah 8.352. Mudah bukan? Penjumlahan bersusun dengan menyimpan. Perhatikan contoh berikut ini ya. 1.200 ditambah 2.900. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas. Dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Kita jumlahkan ratusan dengan ratusan. 2 ditambah 9, hasilnya adalah 11. Kita tulis 1 pada nilai tempat ratusan dan kita simpan 1 ribuan pada nilai tempat ribuan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ribuan. 1 ditambah 1 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 1.200 ditambah 2.900 adalah 4.100. Kita lihat contoh lainnya yuk. Rp3.058 ditambah 4.950. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 8 ditambah 0, hasilnya adalah 8. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 5 ditambah 5, hasilnya adalah 10. Kita tulis 0 pada nilai tempat puluhan dan kita simpan 1 ratusan pada nilai tempat ratusan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ratusan. 1 ditambah 0 ditambah 9, hasilnya adalah 10. Kita tulis 0
pada nilai tempat ratusan dan kita simpan 1.000-an pada nilai tempat ribuan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ribuan. 1 ditambah 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 8. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 3058 ditambah 4950 adalah 8008. Mudah bukan? Selamat belajar teman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan tanpa teknik meminjam dan pengurangan dengan teknik meminjam. Perhatikan video berikut. Bersusun tanpa meminjam. Perhatikan contoh berikut ini ya. 3356 dikurangi 1243. Prinsip pengurangan bersusun adalah setiap bilangan harus kita kurangkan sesuai nilai tempatnya. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah pengurangan, maka kita tulis simbol matematika pengurangan seperti ini. Pertama, kita kurangkan satuan dengan satuan. 6 dikurangi 3, hasilnya adalah 3. Setelah itu, kita kurangkan puluhan dengan puluhan. 5 dikurangi 4, hasilnya adalah 1. Selanjutnya, kita kurangkan ratusan dengan ratusan. 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 1. Terakhir, kita kurangkan ribuan dengan ribuan. 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Oh iya, karena bilangannya ribuan, jangan lupa menulis titik setelah tempat ribuan ya. Jadi, hasil pengurangan bersusun dari 3356 dikurangi 1243 adalah 2113. Kita lihat contoh lainnya yuk. 7852 dikurangi 5500. Mari kita kurangkan dengan cara pengurangan bersusun. Jangan lupa kita tulis simbol matematika pengurangan ya. Seperti contoh sebelumnya, kita kurangkan satuan kedua bilangan terlebih dahulu. 2 dikurangi 0, hasilnya adalah 2. Berikutnya, kita kurangkan puluhan dengan puluhan. 5 dikurangi 0, hasilnya adalah 5. Selanjutnya, kita kurangkan ratusan dengan ratusan. 8 dikurangi 5, hasilnya adalah 3. Terakhir, kita kurangkan ribuan dengan ribuan. 7 dikurangi 5, hasilnya adalah 2. Ingat ya, jangan lupa menulis titik setelah nilai tempat ribuan. Jadi, hasil pengurangan bersusun dari 7852 dikurangi 5500 adalah 2352. Mudah bukan? Selamat belajar teman. Pengurangan bersusun dengan meminjam. Kita perhatikan contoh berikut ini yuk. 4249 dikurangi 1926. Caranya sama seperti pengurangan bersusun
setiap bilangan harus kita kurangkan sesuai nilai tempatnya. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah pengurangan, maka kita tulis simbol matematika pengurangan seperti ini. Pertama, kita kurangkan satuan dengan satuan. 9 dikurangi 6, hasilnya adalah 3. Setelah itu, kita kurangkan puluhan dengan puluhan. 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2. Berikutnya, kita kurangkan ratusan dengan ratusan. 2 dikurangi 9. Karena ratusan tidak bisa dikurangi, maka kita pinjam 1 ribuan dari 4 ribuan. Sehingga sisanya masih 3 ribuan. Setelah meminjam 1 ribuan, maka pada tempat ratusan menjadi 1 ribuan ditambah 2 ratusan sama dengan 12 ratusan. Mari kita kurangkan nilai tempat ratusannya. 12 dikurangi 9, hasilnya adalah 3. Terakhir, kita kurangkan ribuan dengan ribuan. 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Oh iya, karena bilangan ribuan, jangan lupa menulis titik setelah nilai tempat ribuan ya. Jadi, hasil pengurangan bersusun dari 4.249 dikurangi 1.926 adalah 2.323. Kita lihat contoh lainnya yuk. 4.000 dikurangi 1.328. Mari kita kurangkan dengan cara pengurangan bersusun. Jangan lupa kita tulis simbol matematika pengurangan ya. Perhatikan teman, karena satuan, puluhan, dan ratusan pada bilangan 4.000 bernilai 0, maka kita tidak bisa mengurangkannya. Agar nilai ratusan dapat dikurangkan, kita perlu meminjam 1 ribuan dari 4 ribuan. Sehingga sisanya masih 3 ribuan. Setelah meminjam 1 ribuan, maka pada tempat ratusan menjadi 1 ribuan ditambah 0 ratusan sama dengan 10 ratusan. Berikutnya, agar nilai pada puluhan dapat dikurangkan, kita pinjam 1 ratusan dari 10 ratusan. Sehingga sisanya masih 9 ratusan. Setelah meminjam 1 ratusan, maka pada tempat puluhan menjadi 1 ratusan ditambah 0 puluhan sama dengan 10 puluhan. Terakhir, agar nilai pada satuan dapat dikurangkan, kita pinjam 1 puluhan dari 10 puluhan. Sehingga sisanya masih 9 puluhan. Setelah meminjam 1 puluhan, maka pada tempat satuan menjadi 1 puluhan ditambah 0 satuan sama dengan 10 satuan. Nah, sekarang mari kita kurangkan sesuai nilai tempatnya. Pertama, kita kurangkan satuan dengan satuan. 10 dikurangi 8, hasilnya adalah 2. Setelah itu, kita kurangkan puluhan dengan puluhan. 9 dikurangi 2, hasilnya adalah 7. Berikutnya, kita kurangkan
ratusan dengan ratusan. 9 dikurangi 3, hasilnya adalah 6. Terakhir, kita kurangkan ribuan dengan ribuan. 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Ingat ya, jangan lupa menulis titik setelah nilai tempat ribuan. Jadi, hasil pengurangan bersusun dari 4.000 dikurangi 1.328 adalah 2.672. Mudah bukan? Selamat belajar, teman! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.